Oke, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan unboxing dan setup drone terbaru dari DJI, yaitu DJI Air 3. Ini barangnya baru banget datang, masih segel. Saya belum pernah juga lihat aslinya seperti apa dan isinya seperti apa. Dan langsung aja kita lihat apa yang ada di dalamnya. Kalau dari tampak luarnya sih biasa aja, seperti box-box drone pada umumnya yang ada gambar drone-nya. Kalau di bagian sini ada tampak RC remote-nya, RC 2-nya. Terus di atas ada garansi dari TAM. Nah, langsung aja kita buka. Kita buka segelnya. Di bagian atas terdapat barcode. Di sini ada barcode untuk aplikasi DJI Fly-nya, sama juga untuk tutorial user manualnya. Oke. Seperti ini tampaknya. Dan di dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi. Sekarang ini dia yang ada di dalam boxnya. Kita langsung dapat tasnya. Tasnya ini mirip sama tasnya atau hardcase-nya DJI Mavic 3 Classic. Oke. Mereknya pun juga masih ada di belakangnya. Iyalah, masih baru. Oke, langsung aja kita lihat dalamnya seperti apa. Kita dapat manual book lagi. Terus Type-C itu Type-C. Terus di bagian depan ada ini dulu mungkin. Nah, ini adalah propeller ya. Propellernya sih harusnya ada 3 set ya. Jadi ada 12 propeller di dalamnya, yaitu ada 6 cewek dan 6 cewek. Di sini kita dapat baterainya plus charging hub-nya. Ini yang terbaru dari drone DJI. Belum ada di versi-versi yang lainnya. Oke, ini dia. Ini adalah charging hub-nya, dan ini baterainya ada 2 yang sudah terpasang di charging hub-nya. Charging hub-nya ini adalah charging hub yang terbaru. Fiturnya juga canggih. Dia bisa ngecas baterai yang persentasenya paling tinggi, dan yang persentasenya paling sedikit itu akan dipindahkan ke baterai yang lebih banyak isinya, dayanya. Dan harusnya baterainya ini masih dalam mode hibernate ya, jadi belum bisa dipakai. Oke. Lanjut ke remote. Nah, ini dia remote-nya. Langsung aja kita buka. Ini dia remote-nya. Ini adalah remote terbaru dari DJI, yaitu DJI RC2. Hampir mirip sama DJI RC1 yang sebelumnya itu ada di Mavic 4 Pro, Mavic 3 Pro. Tapi dia sudah membawa antena yang di luar. Nah, ini di bagian belakang thumbstick-nya kita bisa dengan mudah akses dan kita pasang. Seperti ini. Oke. Dan tombol-tombolnya ada return to home, terus di sini ada untuk normal mode, cine mode, terus sport mode, dan tombol on off. Oke. Selain itu di depan ada tombol record dan kamera foto. Oke, DJI RC2 ini sudah membawa transmisi terbaru dari DJI, yaitu OcuSync 4, yang diklaim jaraknya bisa sampai 20 km dalam mode FCC. Tapi di Indonesia mungkin setengahnya lah, nggak sampai segitu. Dia juga sudah membawa internal memori, yaitu 32 GB.
Jadi kalian bisa screen recorder hasil kalian di remote ini kalau kalian pengen bikin tutorial. Terus selanjutnya dia punya tombol custom, ada 2 di bagian belakang. Ini juga alasannya kenapa saya ngambil yang termasuk sama RC2 ini, karena dia punya 2 tombol custom. Karena di DJI R3 ini fitur barunya banyak yang bisa kita manfaatkan. Oke, dan juga DJI RC2 ini kecerahan layarnya sudah sampai 700 nits ya, jadi udah cukup terang kalau kalian pakai di siang hari. Oke, kita lanjut ke bagian yang paling penting. Ini dia. DJI R3. Di luar sana masih banyak yang sering salah sebut, masih menggunakan kata Mavic, padahal di DJI R2S itu udah dibagi. Jadi ada yang mini, ada yang Air, dan ada yang Mavic Pro. Ganteng banget. Ini tampaknya seperti ini. Oke, tampaknya seperti ini. Sampingnya, belakangnya. Oke. Dia cukup kecil. Besarnya tuh nggak jauh beda sama R2S. Jadi dia di tengah-tengah antara R2S sama Mavic 3. Kalau kita lihat dari sisi bodinya, di bagian atas ini agak sedikit melengkung, dan ini bisa juga digunakan untuk sebagai penahan propeller. Jadi propellernya begitu ditutup, propellernya nggak bakal kemana-mana, masih stay. Oke, jadi seperti ini tampak drone-nya. Sekarang kita akan lihat bagian gimbalnya. Kita akan lepas dulu. Cara melepasnya ini ditekan, bagian sini ditekan, terus ditarik ke depan, lalu dilepas. Segampang itu. Dan di sini kita bisa lihat kameranya langsung, masih dilindungi sama busa ini. Kita lepas dulu busanya, kita tahan gimbalnya, kita lepas busanya pelan-pelan. Oke. Nah, sekarang drone-nya sudah terlihat sempurna, dan di depan sini udah ada sensornya. Di belakang jadi ada 4 sensor ini. Sensornya ini sudah menggunakan fisheye lens, jadi dia bisa omnidirectional, yang bisa melindungi dari segala arah. Nah, terus di bawah juga dia ada 2 vision sensor. Di bagian tengah ada lampu dan juga infrared. DJI R3 ini sudah membawa Active Track 5.0 dan juga APAS 5.0, yaitu Advanced Pilot Assistance System. Jadi kita nggak perlu takut lagi drone-nya ketabrak atau nyenggol pohon. Terus di bagian belakang kita bisa lihat ada slot. Bentar. Nah, di sini ada slot untuk memori dan USB. Slot USB Type-C-nya ini bisa untuk ngecas dan juga update firmware. Bagus banget sih tempatnya, jadi nggak susah diakses, karena kalau yang di R2S itu kan harus buka kaki dulu, dia di samping, jadi agak ribet. Kalau ini lebih mudah diakses. Terus apa lagi? Di belakang ada baterainya yang tentunya juga masih dalam keadaan hibernate mode, jadi belum bisa dinyalakan karena belum diaktifasi. Oke, kapasitas baterainya sendiri itu berada di 4241 mAh, yang dimana diklaim dia bisa terbang sampai 46 menit. Nah, ini charging hubnya. Cara melepasnya juga ada lock di bagian belakang sini kalau kita mau ngambil baterainya. Jadi kalau kita bawa gitu dia nggak bisa jatuh gitu, nggak bisa lepas. Kita harus mencet tombol locknya seperti ini, kita pencet terus kita
tarik. Nah, seperti itu. Pasang juga, tinggal ditekan. Oke, ini dia propellernya. Kita akan coba pasang dulu propellernya. Oke, propellernya itu ada yang A dan ada yang B, yang CW dan CCW. Dan di DJI-R3 ini kita sekarang nggak perlu takut lagi untuk salah masang propeller, karena dia punya sistem clock itu yang berbeda. Jadi yang propeller A itu nggak bakal bisa masuk di motor yang B. Jadi propeller A misalnya ya di motor yang A. Bedanya gimana? Bedanya di sini ada ini ya, ada di sini ada warna. Bedanya di sini ada warna silver, dan yang satunya yang B itu polos hitam. Kita lipat dulu dan kita langsung pasang. Nah, ini kan di sini kan dia pas nih, bisa masuk. Nah, di sini dia bisa masuk. Bentar, saya tunjukkan dulu. Oke, di sini. Nah, ini dia bisa masuk seperti ini. Set. Set. Ya. Set. Oke, pasang. Kalau kita pasang propeller yang B, yang hitam polos, coba kita pasang. Dia nggak bisa masuk, bro. Nih, nggak bisa. Memang beda. Nggak bisa. Jadi kalian nggak usah takut buat salah masang propeller. Oke, ini dia udah kepasang. Tampilannya seperti ini. Nice. Kalau dilipat, nah ini dia yang saya bilang tadi, kalau si bentuknya ini bisa menahan propellernya, yang bagian atas itu enggak kemana-mana. Oke, sekarang kita menuju ke kameranya. Nah, di sini dia terdapat dua kamera, dua lensa, yaitu lensa wide dan juga lensa medium tele. Nah, yang bawah ini adalah lensa wide-nya yang dengan diameter 24 mm dan bukaan 1.8. Nah, yang atas ini adalah lensa medium telenya dengan diameter 70 mm dengan bukaan 2.8. Kedua kamera dan lensa ini menggunakan sensor 1/1.3 inch. Jadi lebih kecil sedikit dibanding R2S, tapi dia punya fitur-fitur yang lebih canggih. CMOS sensor, dan juga dia sudah menggunakan stack sensor. Dan juga di drone ini sudah ada fitur yang terbaru, yaitu night mode, yang dimana pengambilan gambar di malam hari jauh lebih bersih, lebih clean, nggak ada noise gitu kan, dan lebih cerah lah. Apalagi kalau kita pakai lensa wide-nya 1.8 tentunya lebih jernih lagi. Beratnya sendiri drone ini dengan propeller itu berada di 722 gram. Sedikit lebih ringan dibanding Mavic 3 Classic. Dan juga kebisingannya ada di 81 dB. Kalau Mavic 3 itu sekitar di 83 atau 80 sampai, tapi lebih bising sedikit dibanding R3 ini. Oke, mungkin itu dulu pada video kali ini. Video kedepannya mungkin kita bisa mengulik lagi kelebihan dan fitur-fitur yang dibawa sama drone ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you one soon.